Ya, selamat sore, Bang Ya, Nandar. selamat sore, Ya, Stephen Johan. Mana ini kok gelap ini kayak gini nih? Iya, ya, itu ya, tadi ya. ada oknum Oten yang mengatakan, Nandal kamu kok malah live TikTok ya kan? Kenapa nggak sidang? Kan saya sampaikan ya, mungkin banyak teman-teman kaum muslimin yang mencintai, menyayangi saya saat ini ya, anggap saya itu baik, anggap saya ini pendakwah, ya kan? Tapi suatu saat saya tidak tahu apakah saya masih konsisten di dunia semacam ini, karena basic pendidikan saya, profesi saya itu di hukum gitu. Saya membahas agama bukan karena saya ustadz, bukan karena saya alim ulama, bukan, tetapi karena ada giroh ketika Islam dinistakan, Nabi Muhammad dinistakan, ada kecemburuan, ada semangat untuk menjawab, untuk menanggapi hujatan-hujatan. Bukan karena saya baik. Saya terlihat baik itu karena orang tidak tahu siapa saya. Jadi kalau Anda berharap saya berhenti, ini kesempatan buat Anda, karena saya nggak tahu sampai kapan saya bisa seperti ini. Gitu kan. Jika satu saat meledak, mungkin orang-orang yang mencintai saya saat ini mungkin suatu saat akan membenci saya. Begitu, malah menghujat, dijawab kayak gitu. Menghujat Rasulullah, ini kan nggak sopan. Gitu Bang Stephen Kojo. Iya, iya. Kalau aku kan tidak. Stephen Kojo ini Muslim apa Kristen? Aku, saya Kristen, Kristen Protestan. Oh iya iya. Itu yang mau disampaikan. Nah, tadi saya sempat nyimak Bang Nandar pernah katakan jangan menyembah manusia atau apa, tapi sembahlah Tuhannya manusia, begitu kan? Iya, jangan menyembah manusia dan jangan menyembah anak manusia. Karena Tuhan bukanlah manusia. Siapa yang anak manusia yang disembah Kristen? Ya, Yesus itu kan anak manusia, anak Maria. Iya, Iya, Yesus itu benar manusia. Yesus iya manusia. memiliki dua natur, Mana di mana keilahian dan di mana ayat kemanusiaan. diatur? Ya. Nggak, Mana? kita lihat aja Benar di Pak ya, saya ada telepon Pak, sebentar ya. ayat-ayat. Oke, Pak, ya. mana Duinatur di situ? Saya pengen tahu. Justru saya pengen belajar karena saya Artinya, memperdalam artinya Alkitab begini. dari 3 SMP itu belum pernah saya temukan bahwa ada Yesus Duinatur gitu. Bahkan Jadi Yesus tidak pernah, kemanusiaan. ya Yesus tidak pernah mengatakan semacam itu. Memang Yesus tidak pernah mengatakan, Kalau tetapi dia Yesus pernah tidak pernah, mengakui, tapi dia pernah di mengakui. mana? Di mana Yesus mengakui? Coba saya Ya, pengen tahu, waktu Pak. Di mana Yesus ketika mengakui bahwa eh, dirinya Dwinatur? Di mana? begini, begini Bang, aku memang nggak bawa Alkitab, soalnya aku di Oh, luar ini. Ya, nah ya, asumsi aku berarti, di luar. Bang. Begini Bang. Iya. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Hmm, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Apa kata hmm, Yesus? Berbahagialah engkau, bukan kamu yang berkata-kata, ya kan? Tapi hmm, kuasa Allah yang ada padamu, mah Petrus, yang terus? menyatakan itu. Gitu. Hmm, Itu kan terus? sudah jelas, anak Di mana? Allah kan dibilang. Di mana Kalau Dwinatur anak di Allah situ? itu, kalau anak Allah itu Hmm, kita jelaskan dulu. Kalau anak Allah itu kan jelas Allah. berarti Ya. Adam Saya juga kasih anak contoh. Allah. Yakub juga anak Allah. Orang-orang yang mengasihi juga adalah Allah. Gitu. Karena Anak Allah, disebutkan begini Bang, sekarang saya tanya. penulisan anak Allah di dalam Alkitab. Iya. Begini Sekarang begini saya Bang, tanya begini dulu kepada Bang. Bapak, apakah Penulisan anak-anak Allah itu penulisan hanya anak Yesus? Allah di dalam Alkitab. Nah, makanya aku mau jelaskan ini. Iya, silakan. Penulisan anak Allah di dalam Alkitab itu ada anak Allah, anaknya dengan huruf besar A huruf besar, ada Mhm, juga anak dengan huruf besar kecil. Anak Allah yang huruf A-nya kecil, anak yang huruf A-nya kecil itu anak manusia biasa seperti kita. Iya. Tetapi mhm, kalau anak Allah, anak A-nya huruf besar, Allahnya huruf besar, itu jelas Allah itu sendiri, mhm, anak Allah. Iya. Sama dengan
Apa sebab saya katakan anak Allah itu adalah Allah? Saya kasih contoh bang. Anak Ya, ayam dapat dikatakan ayam karena memang anak ayam itu adalah ayam, bukan burung. Ayam kan dia. iya sudah. Iya, gitu. Ya, 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 ya. Iya. Enggak, Bagaimana? Bapak Ya. membedakan anak Allah itu adalah kalau yang kecil adalah anak manusia, kalau yang Beda, besar Pak. Beda, kapitalnya Bang. sebentar. Ya saya coba tanggapi Kapital. dulu ya. Kalau kapital itu untuk mengacu kepada Allah, ini atas dasar apa Bapak mengatakan hal semacam ini? Karena besar kecilnya yang Bapak maksud itu adalah terjemahan. Kalau di dalam original teks Ibrani tidak mengenal huruf kapital. Yang ada kapital itu huruf Latin, bahasa Indonesia. Huruf Ibrani tidak pernah mengenal huruf kapital, Pak. Semuanya sama. Nah, contoh, ya kita Itulah baca Muhammad Lukas tapi ayat begitu 38. memang. Coba ya, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Adam juga ternyata adalah anak Allah. Kalau setiap orang yang disebut anak Anak Allah anak adalah Adam, Tuhan, anak berarti Allah. Adam juga adalah Tuhan. Hmm? Berarti Enggak Adam lah. juga adalah Tuhan. Adam juga adalah Adam Tuhan. Adam itu kan diciptakan. Kalau Yesus nggak diciptakan, dia datang, dia keluar Kata dan datang dari siapa? Allah. Yesus tidak diciptakan, Pak. Saya Kata tunjukkan ayatnya. Bapak coba buka nanti PR buat Bapak, Pak iya, Stephen Kojo. iya, Wahyu 3:14. iya. Yesus itu adalah ketisios tauteo. Dia itu adalah ciptaan Allah. Itu ayatnya loh, Pak. Coba Gimana? Pak Iya, bacakan kalau itu aku mau Wahyu dengar ini. Sementara 3:14 ini itu ya. Yesus adalah ketisios tauteo. Dia itu adalah ciptaan Allah. Loh, kok kenapa ketawa, Pak? Kok Bapak ketawa? Itu ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah ketisios tauteo. Yesus itu Ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. iya Iya di kan? dalam di dalam Loh, kitab Wahyu enggak, juga kita harus pegang kalau dulu, Pak. nggak Harus salah konsisten dulu, Pak. iya, iya. Kita harus konsisten dulu. Tadi Bapak mengatakan Ini bahwa Yesus itu adalah Allah karena dia adalah anak Allah. Sementara di dalam Lukas 7 ayat anak 38 Allah dan ini ayat. maksudnya firmannya Allah, Pak. Iya, sekarang saya Bang. tanya, yang disebut anak Allah itu siapa saja? Karena selain Yesus, banyak juga manusia yang lain yang disebut anak Allah. Apakah mereka juga adalah firman? Apakah mereka juga adalah Tuhan? Harus konsisten Kita dong, Pak. Kecuali nih, anak Allahnya itu buat Yesus saja. Yisrael anak Allah, Adam anak Allah. Orang-orang yang mengasihi sesama adalah anak Allah. Kalau setiap anak makanya aku Allah adalah katakan tadi Tuhan, huruf berarti bukan kapital. hanya Yesus. Makanya aku katakan tadi huruf awalnya huruf kapitalnya itu Nah, ada yang besar, ada pertanyaan yang saya, kecil. kalau huruf kapital, Pak, Pada waktu apakah Yesus dibaptis, apakah pada bahasa waktu Yesus Ibrani? Gini, dibaptis, Pak, yang huruf tunggu, pada kapital waktu itu kan Yesus dibaptis kan terjemahan. jelas ada suara yang mengatakan inilah anakku yang Iya, kukasihi, ya kan? pertanyaan Siapa? saya, apakah huruf Ibrani mengenal kapitalisasi? Nah itu aku nggak jangkau, nggak tahu itu. Nah, nggak mengenal, Pak. Jadi yang kapitalisasi yang membedakan A Tapi kecil dan A besar penulisannya di dalam itu kitab kita itu bahasa jelas. Indonesia. Lah iya, sekarang saya tanya gini Penulisan kan, yang Bapak katakan itu kan terjemahan. Di dalam bahasa Ibraninya tidak mengenal huruf kapital. Bahkan saya lagi ngerjakan bahasa Ibrani ini PR, saya bingung, PR-nya kok banyak banget. Sedangkan otak saya lagi panas ini. Iya kan? Tidak ada kapitalisasi dalam bahasa Ibrani. Kalau Bapak tidak percaya, nanti tanya nih dari orang Kristen yang belajar bahasa Ibrani, Pak Bambang Nusena, Ibu Rita Wahyu. Ada enggak kapitalisasi dalam bahasa Ibrani? Kalau tidak ada, kenapa Bapak membedakan antara Adam anak Allah adalah anak manusia, sementara Adam gak punya bapak dan punya ibu? Kemudian dengan Yesus, dia Iya. adalah anak Allah, Ini lalu maksudnya Bapak asumsi. pengertian kami itu anak Allah ditujukan kepada Yesus itu jelas mengacu kepada firmannya Allah itu Di nggak ada mana lain-lain. ayatnya? Kalau Yesus itu adalah Sudah firman. Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah perkataan menerima perkataan? nggak ada perkataan itu Gak adalah ada. Isa itu sendiri.
Oke, Yesus adalah perkataan. Apakah perkataan menerima Iya, perkataan, Pak Stephen? enggak. Enggak Sebab nerima. perkataan itu adalah Allah itu sendiri. Ya, Oke, saya ulangi nih ya. Apakah perkataan menerima perkataan, Pak Stephen? begini Bang. Lo enggak, saya tanya nih. Al, Saya akan kejar. saya Saya, saya ya, sudah tahu maksud Pak loh, ini. Ini Yesus bukan sudah menerima tahu. firman kan maksudnya. Iya, Ya, enggak, pasti bukan pasti ke itu, Pak. situ. Bukan itu, Pak. Yesus kan adalah firman. Kenapa dia menerima firman lagi? Mungkin begitu, Pak. Bukan mungkin, Pak. Emang kenyataannya begini. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tentu dia tidak usah lagi menerima firman. Kalau Yesus adalah perkataan, tidak usah lagi dia itu menerima perkataan lagi. Karena dia itu adalah perkataan. Harusnya semacam itu. Nah, kenyataannya Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima Iya, perkataan. Iya, itu pada saat Yesus berdoa. Makanya aku katakan tadi, Sekarang saya baca Yesus nih. memiliki duinatur, kemanusiaan dan keilahiannya. Jadi yang berdoa itu adalah kemanusiaannya Yesus itu. Ya. Oke, Pak. Di Yohanes sebentar ya, saya bukakan ayatnya ya, biar tidak ada. Oke. Ini Yohanes 17 ayat ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Yesus adalah firman, tetapi dia menerima firman. Firman yang mana lagi yang dia terima sementara dia adalah firman yang hidup? Ya kan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini sebetulnya sama dengan Islam, bahwa Yesus itu adalah utusan. Yehosua Rasulan ila Bani Israel. Yesus itu adalah utusan untuk bangsa Israel. Nah, kalau Bapak Iya. mengatakan Yesus memiliki duinatur, di mana dasarnya kalau Yesus memiliki duinatur? Coba, saya pengen tahu ayatnya mana, Pak. Karena menurut yang lain ada 3 natur. Sementara Bapak mengatakan ada 2 natur. Nah, ketika kita berbicara iman, harus punya landasan iman kita itu apa? Dasarnya apa? Kita mengatakan bahwa Seperti tadi Yesus kan aku sudah duinatur. katakan. Memang Yesus Ya, tidak di mana? mengatakan bahwa akulah Oh, Allah, kalau akulah Yesus tidak manusia. mengatakan, Tadi kalau kan tadi kan aku sudah katakan, dia kan bertanya kepada muridnya Petrus, menurut iya, aku siapa? Nah, Yesus enggak, nah, Petrus mengatakan demikian, menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Itu iya. pengakuan itu kalau sampai didengar oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, kacau. Karena menurut saya catat nih, Pak, ya. imam-imam, menurut Saya catat ahli-ahli nih, Pak, ya. Taurat, Saya catat nih, Pak, ya. Saya ketika catat nih. mendengar Yesus itu adalah anak Allah, ribut memang. Saya catat poinnya nih, Pak. Ini saya catat poinnya, Pak, ya. Dikatakan menghujat. Oke, Ya, saya catat nih poinnya, Pak, ya. Saya catat nih, Bapak. Yang pertama, saya katakan, ya, di mana Yesus itu duinatur. Lalu Bapak mengatakan Yesus itu duinatur, dasarnya Yesus adalah anak Allah. Tidak. Itu yang Iya, tadi Bapak sampaikan kepada saya. Seperti mengatakan tidak. Oke, sebentar saya tanggapi dulu. Kalau Yesus adalah duinatur hanya karena dia dipanggil anak Allah, sementara yang disebut anak-anak Allah itu bukan hanya Yesus. Lukas 3:38, Adam juga adalah anak Allah. Apakah Adam juga duinatur? Dia Tuhan juga? Soalnya A-nya juga besar, Pak. A-nya juga besar tuh. Gimana? Ayo, kalau Bapak patokannya Alkitab bahasa Indonesia ya. Gimana? Apakah Adam juga duinatur? Dia adalah Tuhan juga? Gimana, Pak? Enggak. Gimana? Bapak jangan ragu, Pak. Kalau Bapak ragu, saya sahadatkan sekarang juga, Pak. Mas Stefan konyol gimana, Pak? Iya, nggak apa-apa, Pak. Bapak ini gelap gini kenapa, Pak? Gak usah takut, Pak. Kalau ketemu saya, open cam aja lihat. Memang nggak buka kamera aku. Oh, nggak buka ya?
di jalan banyak. Gimana Pak? Bingung Pak? Enak nih. Udah kalau Bapak Yang bingung, udah saya sadarkan saja Pak ya. di Biar gak jalan, bingung Bang. Pak. Soalnya gini, Jadi Adam itu saya bukan bukan menstimulus ya Pak. bukan Saya coba Allah, bukan menstimulus. anak Allah. Iya, loh, Bapak gimana? Tadi bukan katanya anak Allah, sekarang Nah, bukan maksud saya anak kan Allah. Jadi gimana? Gimana? Saya pengen tahu nih. Sebenarnya Yesus itu dituhankan karena duinatur. Bukti duinatur ada ayat Yesus anak Allah. Inilah anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata anak-anak Allah itu bukan hanya Yesus. Orang-orang yang mengasihi anak-anak Allah. Adam anak Allah. Yisrael atau Yakub alaihi shalom itu juga anak Allah. Evangelis juga anak Allah. Jadi apakah semua itu Tuhan, Pak? Karena dia adalah anak-anak Allah. itu Hah? penyebutan kepada mereka karena mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Orang yang percaya kepada seperti aku Berarti kan, Yesus juga adalah seperti kekasih Allah, aku. Pak. Aku juga bisa disebut anak-anak Allah karena aku percaya di dalam namanya. Itu sesuai dengan Injil Yohanes itu. Hmm. Barang siapa percaya di dalamnya dia adalah anak-anak Allah. Iya, berarti yang anak-anak Allah itu bukan hanya Yesus. Makanya aku katakan tadi itu kapitalnya, huruf kapitalnya itu anaknya itu A besar dan A kecil begitu. Itu aja. Kalau kita paham penulisan A kecil dan A besar itu ditujukan kepada siapa dan kepada siapa yang huruf besar Iya, A. berarti yang mengasihi juga itu adalah Allah. Karena tadi Bapak berpatokan bahwa Yesus duinatur karena dia disebut anak Allah. Gimana? Iya begitu. Berarti saya juga anak Allah dong. Kalau Berarti saya juga kalau kalau duinatur. Bang Nandar percaya Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, ya, Anda disebut anak-anak Allah, anak itu begitu. Iya, sekarang saya tanya, ya kan? Kalau Yesus adalah duinatur karena disebut sebagai anak Allah, sementara yang disebut anak-anak Allah itu bukan hanya Yesus. Apakah mereka semua Iya, duinatur, Pak? enggak, enggak. Kenapa kok dipisahkan? Kok nggak adil? Karena kalau aku yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu aku disebut anak Allah. Artinya orang yang percaya, orang yang sudah masuk di dalam satu kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus. Beda dengan penyebutan engkau adalah anakku yang kukasihi. Engkaulah anak Allah yang maha tinggi, itu pengakuan Petrus. Coba, Pak. Ya, toh? Coba Jelas Bapak itu baca. menunjukkan kepada keilahiannya Yesus. Begitu. Coba Bapak Kealahannya baca. Yesus. Bapak baca Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka pun disebut sebagai anak-anak Allah. Anak Allah. Nah, Itulah. berarti mereka pun duinatur, karena mereka Bukan. juga anak-anak Allah. Saya pikir Bang Nandar paham dengan aku. Cuma Loh. beda ini. Iya Enggak, Pak. jelas. Terus tadi Bapak Aku kan sudah membedakan gini. jelaskan. Aku kan sudah Bapak, jelaskan iya, penulisan penjelasannya di itu mana? kan. Iya, gimana? Seperti tadi aku katakan itu anak Allah dengan anak-anak Allah itu beda. Anak-anak Allah dengan huruf kapitalnya itu. Masalah itu aja. Penulisannya itu aja. Sekarang bahasa Ibrani tidak mengenal Seperti huruf begini. kapital. Enggak, Pak. Seperti Huruf begini. Huruf Ibrani tidak Seperti mengenal begini, huruf Bang. kapital, Pak. Gimana Seperti dong? begini Bang Nandar. Iya. Penulisan roh dengan huruf besar, R huruf besar, dan roh dengan huruf kecil, huruf R kecil. Roh huruf besar itu roh Allah itu sendiri. Seperti contoh begini. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya haruslah menyembahlah di dalam roh huruf kecil dan kebenaran. Begitu. Pak, Allah itu ini, roh. Pak, gini Pak ya. Ini Ada dua roh di situ, Pak, Bang. Pak. Di situ ada Sebentar, Pak. roh. Yang satu Ini saya buka. roh huruf besar, satu roh huruf kecil. Ini saya buka. Ini Pak ya, saya buka nih. Saya tunjukkan kepada Bapak biar Bapak nggak percaya. Biar Bapak percaya. Nah, di dalam Matius 8 ayat 29 ya. Hai anak Allah. Ini kan hurufnya besar semua tuh, anak Allah. Di dalam bahasa Yunaninya atau Theo itu dia nggak pakai huruf kapital, Pak. Gimana dong?
Ternyata Coba yang tadi yang di atas, Bang. huruf kapital itu hanya dalam bahasa Indonesia. Begitupun dalam bahasa Ibrani tidak pernah mengenal huruf Iya, kapital. tapi punya makna pengertiannya Iya, begitu. Supaya makna kita dan kita pengertian. paham, bisa membedakan Iya, mana makna yang dan Allah, mana pengertian yang itu berdasarkan manusia. apa? Kalau berdasarkan huruf Begitu. kapital, bahasa Ibrani tidak pernah mengenal huruf kapital. Bahasa Yunani mengenal huruf Nah, kalau kapital, tetapi ketika menyebutkan anak-anak Allah maupun anak Allah sama aja tulisannya, Pak. Kalau dia di tengah-tengah huruf, di tengah-tengah kalimat, kecuali dia di awal huruf, maka menggunakan alfa besar. Gimana dong? Hanya di dalam LAI saja, Pak, dibedakan. Jadi di dalam LAI itu meskipun di tengah dia menggunakan A kapital. Sementara di dalam bahasa Yunani kalau di tengah-tengah kalimat tidak menggunakan kapitalisasi huruf kapital. Gimana dong? Pak, gimana? Kalau jangankan kalau misalnya nih nama saya otomatis kalau awal huruf itu kan kapital. Saya sedang makan misalnya. Kemudian titik. Nah, ketika memulai huruf lagi, maka huruf itu besar. Tetapi LAI, meskipun di tengah kalimat, kalau anak Allah itu hurufnya kapital. Nah, tidak berlaku untuk original contohnya teksnya. juga begini, Bang. Contohnya begini, Bang. Eh, ada firman mengatakan, jangan engkau menyembah kepada Allah lain. Ya, Allah lain itu A itu huruf kecil, Bang. Bukan huruf besar. Kalau dia penulisannya huruf besar, jangan menyembah kepada Allah lain, terus A-nya huruf besar, berarti ada Allah, ada dua Allah. Karena sangat dihormati juga karena ada huruf besarnya. Begitu juga Bapak tahu penulisan nggak? Tuhan. Loh, Tuhan ada huruf T-nya kecil, ada T-nya besar. nah itu Ada justru ada nggak ada huruf bagusnya, kapitalnya Pak. semua itu. Tuhan Coba itu huruf besar Bapak semua. Coba Bapak Hmm. buka di dalam kamus Itu ada kamus maksud-maksud, ini Bang. kamus Penulisan itu ada KBBI, maksud-maksud. tidak mengenal, Pak, huruf-huruf semacam itu tuh tidak mengenal. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Kemudian Bapak Iya, tapi membedakan dengan kapitalisasi. tidak menulisan. Ini Pak, ini saya sebutkan ayatnya loh Pak. Saya tunjukkan bukti ayatnya di dalam bahasa Yunani. Nah, di sini kan dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Ini kan A-nya gede. Nah, di dalam bahasa Ya, Yunaninya di sini iya, tidak ya itu disebutkan ditujukan kepada Yesus. Yesu, Yueo, Tau, Teo. Nah, taunya itu kan kecil. Kenapa kok di dalam bahasa Indonesia jadi gede? Nah, gimana dong? Jadi Aku landasan nggak tahu LAI masalah menjadikan Ibraninya, Yunaninya aku nggak tahu. lah Aku nggak tahu nggak tahu. masalah Saya Yunani kasih tahu. Ibraninya. Ya, Justru gini Pak. Saya tapi saya aku juga percaya. kasih tahu begini, Bang. Tapi aku Gimana juga dong? harus kasih tahu kamu. Arti Hmm. penulisan huruf besar Allah itu, anak Allah itu kepada kamu itu menunjukkan kepada Yesus Kristus yang ilahi. Firman, dia sebagai sang firman. Pak, jangan muter-muter Begitu. ya Pak Supaya, ya. supaya Bapak Bang Dandar juga tahu. jangan Begitu. muter, Pak, jangan Supaya muter-muter Bang ya. Dandar juga tahu. Coba Pak Kita Stephen gantian Kojo, supaya saling Pak Stephen, mengetahui. Pak Stephen, saya runut nih pertanyaan awal saya. Saya runut, bahkan saya tulis nih. Iya. Saya tulis tadi di mana ditulisnya ya, lupa lagi saya. Nah, kan tadi saya tanya, ya, kenapa Bapak menuhankan manusia? Oh, saya tidak menuhankan manusia, kata Bapak. Saya menuhankan firman, ya kan? Saya menuhankan firman, karena Yesus itu adalah firman yang hidup. Nah, lalu saya lanjut bertanya, sejak kapan Yesus mengakui bahwa dirinya adalah firman yang hidup? Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Saya pertegas, Pak, apakah perkataan menerima perkataan? Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman, orang dia itu adalah firman itu sendiri. Lalu Ini Bapak begini, Bang. mengatakan, Ini pengganapan sebentar Pak, ini pengganapan juga saya dari runut dulu Pak. Nah, ini juga Yesus, dengar dulu, Pak, nah, Bang. aduh, Ini juga pengganapan dari di mana itu kitab itu
Kitab apa, Pak? Di kitab Taurat, kitab Taurat itu Iya, kitab di Musa. mana itu? Pengenapan apa yang Bapak maksud? Ulangan kalau nggak salah, Ulangan Ulangan 18 atau apa? gimana itu. Hmm? Dia artinya Allah menjanjikan seorang nabi dan firmanku akan kutaruh ke dalam mulutnya. Itu pengenapannya di situ Yesus berdoa. Bukan, Hmm. bukan, itu bukan untuk Yesus, Pak. Itu Ulangan 18 ayat 8 itu untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Iya. Yesus. Sejak kapan untuk Yesus? Loh, benar, Pak. Aduh, Benar, Pak. Coba Bapak baca ayat Ulangan Bang, 18 ayat di 18. dalam Seorang nabi Alkitab itu, Taurat, sebentar, Pak. kitab Perjanjian Sebentar, Pak. Baru dan Perjanjian Lama itu nggak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sama, saya juga Ya, bisa mengatakan seperti itu. Di dalam Torah tidak ada nubuatan untuk Yesus, karena orang Yahudi nah, tidak percaya Yesus. jadi Kalau jelas kalau itu kalau nubuatan ditujukan untuk kepada Nabi Yesus. Muhammad, loh, Firmanku di akan situ, kutaruh ke dalam di mulutnya. situ. Sekarang saya Gitu. tanya, Penggenapannya itu di sebentar, Yohanes sebentar, 17 tadi. sebentar, saya Ya. tanya nih, saya tanya sama Bapak ya. Yesus itu menerima firman ataukah dia itu adalah firman itu sendiri? Saya tanya sama Bapak. Kalau firman ditaruh di dalam mulutnya, berarti dia bukanlah perkataan, tetapi dia penerima firman. Sekarang saya mau konsistensi Bapak. Konsistensi Bapak. Bang, Yesus itu, sebentar Bang Pak. Nandar, Sebentar Pak, jangan Injil dipotong Yohanes. dulu. Jangan dipotong Ya, dulu. oke, ya, Ya, saya pengen Ini konsistensi musik, ada Bapak musik nih. di sini. Saya pengen konsistensi Bapak. Yesus itu kata Bapak dia menerima perkataan. Firman Tuhan ditaruh di lidahnya, di mulutnya. Kalau ini saya percaya. Tapi kalau Firmanku Bapak akan kutaruh. sebentar, iya akan ditaruh Akan di menerima. mulutnya. Sekarang saya tanya Akan sama kutaruh. Bapak. Nah, Kalau Bapak buka Kamus Alkitab halaman 376, kalau yang disebut ditaruh di dalam mulutnya itu adalah nabi, Pak. Nabi itu. Mau saya iya, tunjukkan. Isa juga Nabi, nabi, ya. Yesus juga Loh, nabi. sekarang saya tanya, Yesus itu penerima firman ataukah dia itu firman itu sendiri? Sekarang saya ulangi nih. Pak Joseph, Pak Stephen Kojoh yang sangat santun, Yesus itu penerima firman ataukah dia firman itu sendiri? Dia itu adalah firman itu sendiri, gitu. Bukan penerima firman. Hah? Bingung Bapak. Makanya Oke, saya ulangi, begini, Pak. Bang. Pak, Begini, Bang. Kita harus punya dasar, iya, Pak, iya, Bang. iya. Saya nggak mau memaksakan agama saya. Sebentar Pak ya. Saya tidak mau, Pak Stephen. Ya. Saya tidak mau memaksakan keyakinan saya kepada Bapak karena di dalam agama saya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Akan tetapi kebenaran sungguh nyata kebenarannya, begitupun kesesatan. Namun yang saya ingin sampaikan, semua agama mengakui bahwa agamanya benar. Tetapi mungkin Bapak juga percaya di dunia ini tidak ada semua agama benar. Hanya ada satu-satunya agama yang benar. Bapak meyakini agama yang benar adalah Kristen. Saya sebagai orang Islam mengakui bahwa agama yang benar adalah Islam. Makanya saya ingin menstimulus Bapak agar Bapak terbuka mata hatinya, sebetulnya yang benar itu di mana. Kalau saya Islam. Nah, sekarang Bapak tunjukkan kebenaran agama Bapak dengan konsep ketuhanan yang paling substansial. Sekarang saya tanya nih Pak, Yesus itu penerima firman atau dia adalah firman itu sendiri? Firman. Nah, saya ulangi nih, Yesus itu penerima firman. Dengar dulu. Iya, Yesus itu adalah firman atau firman. Jelas. Firman yang sudah menjadi manusia. Oke, berarti Yesus bukan penerima firman. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 42. Sebentar Pak. Injil Yohanes 8 ayat 42 juga dikatakan, jika Allah adalah Bapamu, kamu juga harus percaya kepadaku. Sebab aku jangan keluar melebar kemana-mana Pak. Yang keluar yang jangan keluar melebar dari kemana-mana Allah itu adalah Pak. Firman-Nya Allah. Iya, jangan Turun ke melebar dalam kemana-mana dunia ini, Pak. Oke, Saya nggak jangan melebar kemana-mana. Nah, ini Yesus bukti, adalah kan, iya siap, nanti Bapak jelaskan secara komprehensif. Dia keluar dan datang ketika dari Allah, Bapak sudah memberikan sebuah jawaban yang pasti. Kalau Bapak sudah memberikan jawaban yang pasti, ya silakan Bapak menjabarkan secara komprehensif
yang menjadi jawaban Bapak. Sekarang saya pengen penegasannya. Yesus penerima firman atau dia adalah firman itu sendiri? Dia adalah firman. Bukan penerima firman. Sesuai. Ya. Dia adalah firman. Firman yang sudah menjadi manusia. Yesus. Saya nggak bertanya firman jadi manusia. Yang saya tanya, Yesus adalah firman atau penerima Ya, firman? dia adalah firman. Jelas ya. Nah, bukan penerima firman. Dia adalah firman. Bukan penerima firman berarti. Karena dia adalah firman itu sendiri. Halo Pak? Enggak, jangan bingung Pak. Makanya Oke, saya tegaskan sekali lagi nih. Yesus adalah penerima firman Yesus atau adalah firman itu. Yesus adalah firman, bukan penerima firman. Yesus adalah firman. Bukan penerima firman berarti. Ya. Ya. Tetapi saya tunjukkan kamus Alkitab. Ya, bentar Pak. Bapak kan sudah jawab nih. Saya coba untuk menyangka. Yesus adalah firman. Firman Allah itu sendiri. Oke, sekarang saya tunjukkan kepada Bapak. Kalimatullah. Ya. Ya, sekarang saya tunjukkan kepada Bapak. Ini Alkitab. Ini Alkitab Kristen ya. Ini dulu Antoni Faris nama saya dari IKA Puspitasari 060709 2009. Ini dari Gemahak. Ya. Ini dibaca langkah-langkah merenungkan Alkitab. Saya tidak perlu itu. Kita coba langsung ke Kamus Alkitab. Kamus Alkitab itu 376. Saya bacakan kepada Bapak. Definisi Nabi nih. Seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Khususnya para Nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, Lukas 24 ayat 17 disebut nabi. Ya, menurut pengharapan orang Yahudi akan muncul seorang nabi yang bertugas sebentar. Juga Yohanes Pembaptis, Matius 11 ayat 5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24 17 disebut nabi. Nih Pak. Ternyata Yesus disebut nabi. Nabi itu apa? Seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Jadi dia itu adalah penerima firman. Nah, bagaimana? Kok pernyataan Bapak ini bertolak belakang? Di sisi lain, Yesus adalah penerima firman. Tapi menurut keyakinan Bapak, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Loh, saya tunjukkanlah satu ayat lagi kalau Bapak nggak percaya. Bentar ya. Yohanes 17. Yohanes 17. Nih Pak. Yohanes 17 ayat ke-8. Nah. Nih Pak. Saya langsung ke Alkitabnya saja ya, bukan aplikasi nih. Injil Yohanes ayat pasal 17 ayat ke-8. Nih, ayat ke-8 nih Pak ya. Kasih dekat lagi. Ya nih, ayat ke-8. Sebentar. Nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17 ayat ke-8. Ternyata Yesus menerima firman, Pak. Jadi dia itu bukan firman yang hidup. Kamus Alkitab halaman 376, Yesus adalah penerima firman yang disebut sebagai nabi. Matius 21, sebentar Pak, saya selesaikan dulu nanti Bapak tanggapi. Matius 21 ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang-orang yang hidup pada saat itu meyakini bahwa Yesus adalah nabi. Kalau Bapak meyakini Yesus adalah firman itu sendiri, ini bertolak belakang dengan ucapan Yesus itu sendiri. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Jadi yang benar Yesus itu penerima firman ya, atau dia firman itu sendiri? Bang, begini Bang baca ya, terus ya, itu. Bagusnya kalau dari atas dibaca. Ya silakan Bapak baca lah. Akan ketemu ayat yang karena poinnya di situ. Buat ya coba Bapak baca poinnya di mana itu? Di Injil Yohanes tadi. Ya di mana itu? Aku nggak punya Alkitab. Kecuali aku keluar dari sini masuk ke aplikasi bisa sebenarnya, tapi ada ya ayat berapa saja. Nah ini saya bukakan di sini ayat berapa. Sebentar. Iya.
Hmm. Pilek. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Yohanes 17 ayat 5. Coba Bapak baca. Ya, aku sudah kembali ke sini nggak bisa kebaca Oh, ya lagi. udah. Berapa Karena tadi? sudah iya iya iya. Yohanes berapa? Ntar saya bacakan 17 ya. ayat 5. Ya, siap. Yohanes. Ya. Nah, baca aja Oke, saya bacakan sampai ya. ketemu ya. Oleh sebab itu, ya Ya, ya. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Lalu, kaitannya dengan Yesus adalah firman apa? Putus-putus, Bang. Putus-putus. Oke, saya ulangi nih. Putus-putus, Bang. Putus-putus. Yang putus-putus Bapak atau saya? Teman-teman, coba komen yang putus-putus Pak Stephen Mungkin atau aku saya. karena mungkin aku ini. Oke, saya bacakan lagi ayatnya. Oleh sebab Ya. itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dunia ada. Pertanyaan saya, di mana di sini yang menyatakan bahwa Yesus adalah firman? Bukan masalah dia menyatakan dia adalah firman di ayat ini, enggak, Saya Pak. Bisa tunjukkan paham, ayat. Pak. Saya Kemuliaan yang kumiliki, ya toh? Iya, Yang kumiliki, yang Yesus Iya. miliki artinya kan? apa? Sejak dunia itu belum ada. Iya, Apa maksudnya itu kemuliaannya kemuliaannya? apa itu? Dia Saya eh, tunjuk. ya. Itulah yang kumaksud. Dia itu adalah firman. Makanya aku katakan tadi bahwa dia itu memiliki Pak, ya. dui Bentar. natur. Saya ada telepon Pak ya. Mohon maaf sekali lagi saya oke. telepon. Ntar ya Pak ya, jeda sebentar ya. Nggak lama Saya lagi mute aku dulu. akan, tapi nggak lama lagi aku akan keluar nih, soalnya ada panggilan juga aku ini di tempat kerja. Ya. Nah, gimana Pak? Ya, jelaskan ayat tadi. Saya pikir Iya, Bang Nandar ayat paham. itu. Nih Pak, saya tunjukkan ya Pak ya. Permuliakanlah aku ya Bapa. Oke. Ya, toh? Nah, sekarang saya tanya sama Kemuliaan. Bapak. Kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maksudnya apa itu Pak? Dia, Ya apa itu maksudnya? firman itu, firman Allah itu Bukan, sendiri. Pak, ini Bapak salah. Yang ada jawab. bersama-sama dengan Allah. Bukan. Pada Nih, mulanya adalah firman. Dengar baik-baik. Pak. Ya, silakan. Bang sudah sering-sering baca ini. Saya dengar kok Bang di ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Jadi sang firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Ya, manusia ada, Pak. Kristus ini bukan diciptakan, Bang. Oke. Telah menjadi dengan diciptakan beda. Oke. Sekarang gini logikanya. Iya. Firman itu Yesus sampai firman itu Allah, Pak.
Firman itu adalah Allah. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa Firman adalah itu, satu, yaitu ya, Allah yang benar. roh itu satu dengan perkataannya, Firman firmannya. itu, firman itu adalah Allah atau firman itu adalah Yesus? Firman itu adalah Allah. Saya tanya nih, firman itu adalah Allah atau firman itu adalah Yesus? Firman itu adalah Allah, jelas. Dan firman itu telah menjadi manusia, Yesus. Enggak, yang firman itu sebetulnya Allah apa Yesus, Pak? Berinkarnasi menjadi Oke, saya manusia sederhanakan nih. Yesus. Saya sederhanakan buat teman-teman. Firman itu adalah Allah Bapa atau firman itu adalah Yesus? Firman itu jelaskan aku bacakan tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, Jadi itu ayatnya firman kan. itu firman itulah yang sudah keluar dari Allah dan menjadi manusia Kristus Yesus. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia menerima firman lagi? Kan dia adalah firman itu sendiri. Iya, makanya aku katakan Loh. tadi dia memiliki dui natur, Nah, kemanusiaan. ayat dui naturnya itu di mana? Artinya Ayat kemanusiaan dui itu naturnya di mana, sama Pak? seperti kita, Bang. Ayat Sama dui seperti naturnya kita. itu di mana? Karena gini logikanya. Bapak adalah gak gini, Pak. Kalau Bapak komitmen konsisten dengan keyakinan semacam itu, Bapak wanas akhirnya timbulnya. Nah, yang kan firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya kan? Jadi firman itu adalah Yesus atau firman itu adalah Allah, Pak? Firman itu adalah Allah dan firman itu sudah keluar dari Allah, turun ke dalam dunia lewat perawan Maria, berinkarnasi jadi manusia. Karena targetnya manusia, Bang. Ketika Yesus sudah menjadi manusia, apakah dia adalah firman? Iya. Oh, jadi dia adalah firman. Ketika jadi manusia adalah dia masih firman ya? Iya. Kenapa di dalam Yohanes? Makanya dia bisa. Kenapa? Oke. Makanya kenapa dia bisa Yohanes menciptakan di situ. Oke. Kenapa air Yohanes jadi 17? anggur? Iya kan? Kenapa? Bang, Yesus mujizat, menciptakan Pak. air Itu jadi anggur mujizat. kan? Musa Karena pun melakukan hal yang firman sama. itu dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Musa Begini, pun Bang. melakukan hal yang sama. Sebentar, Pak ya. Saya jujur bukan mengejar Bapak, tetapi Musa itu saya atas belajar. perintah Tuhan. Iya, saya nggak mengejar Bapak, Musa saya nggak itu melakukan mujizat atas perintah mengintegrasi Tuhan. Bapak. Saya hanya penasaran dan pengen belajar dari Bapak. Karena saya masih menggunakan logika saya. Yesus adalah firman. Apakah firman itu adalah Yesus atau firman itu adalah Allah? Ini yang pertanyaan saya. Karena jangan bersifat begini, Bang. Loh, kok bersifat begini? Menjebak. Ya. Bukan menjebak, Begini, Bang. Pak. Makanya Ya, gimana? aku jelaskan, Bang. Firman itu adalah Allah. Allah. Jelaskan di Yohanes tadi aku baca. Itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia siapa? Firman. Oke. Nah, oleh Dia firman. Itu adalah Jadi Allah. Yesus itu adalah sang firman, sang pencipta. Yesus itu sebenarnya. Oke. Firman adalah Allah, Pak. Ini saya ayat 14 ya, 14 firman telah jadi manusia. Firman itu manusia Yesus Kristus. Iya. Manusia Kristus ini saya bukan manusia ayatnya. Adam, enggak sama. Saya hafal ayatnya. Firman itu adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah firman. Nah, saya tanya nih, yang firman Allah itu adalah Yesus atau Allah itu sendiri? Atau Yesus itu adalah firman itu adalah Yesus atau firman itu adalah Allah, Pak? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah yang sudah berinkarnasi jadi manusia Yesus Kristus. Ketika firman itu sudah jadi manusia. Jadi Yesus yang firman. Jadi Yesus yang ada di dalam dunia itu, ya toh. Itulah firman. Makanya gitu. firman kan dia bisa punya kuasa. Air menjadi anggur adalah firman. Iya, firman itu adalah Allah. Atau firman itu adalah Yesus. Karena begini, karena ketika Yesus dibaptis, Pak Stephen, masih ada firman di langit. Inilah anakku yang dikasihi. Itu kan masih ada yang berfirman. Yohanes 17 ayat ke-8. Kata Yesus, aku menerima segala firman-Mu dan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kalau Yesus adalah firman, kenapa dia masih menerima perkataan, Pak? Kan dia adalah perkataan itu sendiri. Kalau Pak masuk di dalam merana saya, Yesus itu memiliki dui natur.
bisa Nah, kembali ke sepakat Dwi kita. Natur. Pak, Di nggak mana terima. ayatnya Dwi Natur, Pak? Jadi yang Di mana berdoa, ayatnya mana Dwi Allah Natur? berdoa, Pak? Mana Nah, mana sekarang Tuhan saya berdoa tanya, kepada Tuhan? kalau Roh Kudus Yang itu berdoa firman juga itu atau bukan, Pak? adalah kemanusiaannya Kristus. Hmm. Oh, yang berdoa Ini, itu adalah maaf, kemanusiaan ini Yesus. ada notifikasi masuk ini. Oke. Ya. Dan itu adalah teladan buat mereka, buat murid-muridnya. Dia harus berdoa, tekuni berdoa. Oke. Enggak, yang saya masih bingung gini. Eh, Yesus firman adalah Allah. Begini, Apakah Allah Bang itu adalah bingung Yesus karena atau firman? Firman Bang itu merasa sebetulnya bingung karena gini, Pak. Enggak, sebetulnya saya bukan bingung, justru saya itu bertanya-tanya. boleh aku tengking kamu di dalam nama Yesus supaya Hmm? abang bisa paham? Ya, bisa. Jangankan Terima. jangankan saya, Pak, Bapak aja belum paham. Makanya saya tanya nih. Gini loh, Pak. Ini saya runut loh, Pak, ya, berdasarkan ayat nih, Pak. Saya berdasarkan ayat lah, tidak asumsi nih. Berdasarkan ayat. Maaf tadi aku katakan Iya, tengking. nggak apa-apa. Saya mah santai aja. Ya. Yohanes pasal 1 ayat ke-1, Yesus adalah firman. Iya kan? Firman itu Yohanes 1 bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Yesus adalah firman atau firman itu adalah Allah, Pak? Pada mulanya adalah firman, firman itu Iya, pada bersama-sama mulanya dengan adalah Allah dan firman. Firman itu adalah bersama-sama Allah. dengan Allah dan firman itu Dan adalah firman Allah. itu telah menjadi manusia. Ya, berarti Manusia ada dua Kristus firman di sini, Yesus. Pak. Karena berarti Enggak ada lah. dua firman di sini. Loh, yang satu kan di Gini, surga, Bang. Pak. Allah Yang itu maha kuasa, Bang. loh, Allah itu maha kuasa, bisa jadi manusia, Bang. enggak, yang Malaikat saya aja tanya, kok bisa jadi manusia. yang Di saya dalam tanya, Al-Quran kan juga dikatakan dia menjelma menjadi manusia yang seutuhnya, kan malaikat Jibril kan itu. yang saya tanya, Menjelma menjadi manusia yang kalau seutuhnya Yesus pada adalah kitab firman Maryam dan itu firman kalau itu salah. adalah Allah, yang menganjal hati saya gini loh ya. Hmm. Kalau dia adalah firman Allah, berarti dia adalah firman yang hidup. Betul tidak? Betul atau tidak? Firman Enggak. yang hidup dan menghidupkan. Nah, Firman yang hidup ketika dan dia menghidupkan adalah bagi Yesus siapa yang percaya hidup, kepada ya dia. sebentar, Pak. Ketika firman telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat ke-14, berarti firman yang hidup itu adalah Yesus. Betul atau tidak? Ya, yang sudah menjadi manusia ini. Iya, firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Lalu Yohanes 17 ayat ke-8, Kamus Alkitab halaman 376. Yesus menerima firman, perkataan menerima perkataan. Bagaimana itu? Kok firman yang hidup masih menerima perkataan dan perkataannya masih konsisten? Di dalam Yohanes disebutkan inilah anak yang kembali lagi. Kalau kita kembali lagi ke pasal 5, Yohanes 17 pasal 5. Yang tadi Pak Bang baca tadi. Kemuliaan itu yang kumiliki sejak dunia belum ada. Oke, kemuliaan itu dasar katanya mulia. Oke, kita tunjukkan ayatnya, Pak ya. Saya tunjukkan ayatnya kepada Bapak. Sorry agak pilek. Saya tunjukkan kepada Bapak. Ntar ya. Di dalam Revelation chapter 3. Aduh, habis ini. Ada habis logat barat ini atau ada logat-logat luar negeri. Yes, I know. Aku enggak, I speak English. I don't speak. Okay, you understand. Dasar-dasar aja, Bang. Aku dasar-dasar aja. Revelation chapter 3 14 itu apa ya? 14. Nah ya, number 14. Kaito angelo tes en Laodikia ecclesias graphon tadelegei ho amen ho martus ho fistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Di sini disebutkan bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Saya tulis terjemahannya nih, saya tunjukkan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi kalau Bapak mengacu kepada Yohanes 5 tadi yang mengatakan permuliakanlah aku sebelum bumi ada, ya jelas karena Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan ayat ini, Allah. Bang. Kenapa? Ayat ini mirip, maksudnya permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan.
Pak, itu di Artinya dalam Yesus itu bahasa. bukan dicipta. Jangan mempelintir ayat, Pak. Jangan melampaui yang ditulis. Pas Amsal 5 ayat ke-7. Jangan melampaui apa yang tertulis. Tertulis bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Yunani, Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Loh. Jadi kalau Bapak mengatakan dengan ayat tadi berapa? Yohanes 5 ayat Oke, ke-7 PR aku akan ya. cari. Soalnya PR aku ya. nggak Ya punya udah. Alkitab ini. Ya, Ya, Bapak aku cari, nggak bawa Bapak Alkitab. coba Kecuali merenung, Pak. Tidak mungkin semua agama itu benar, Pak. Saya, Pak, saya itu mempelajari nggak ada Alkitab. agama yang benar. Pak, Nggak ada yang agama yang saya benar. itu mempelajari Alkitab dari kelas 1 SMP, Pak. Jadi nggak ada keraguan saya terhadap Islam ketika saya mempelajari Alkitab. Justru saya semakin yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Sangat sungguh disayangkan teman-teman Bagiku nggak Kristen. ada yang benar, Bang. Oh, bagiku nggak ada yang Bagiku benar. Berarti Kristen salah. enggak, yang benar ini hanya Isa aja, Yesus Kristus aja, Allah itu sendiri. Lah, Dia yang Yesus kan benar. beragama Islam, Yesus Pak. pernah meng- Yohanes Yesus pasal pernah 14. Yesus pernah mengatakan, jika hidup ke agamamu tidak lebih dari hukum ahli Taurat dan imam Nah, berarti Farisi, jika kamu tidak hidup, layak. bentar Pak, jika hidup keagamaanmu, yang dimaksud keagamaanmu ini siapa? Itu ahli Taurat dan Loh, imam-imam. bukan Pak. Ahli Farisi. Ya itu untuk siapa? Para murid toh. Berarti para murid agamanya Maksudnya? apa? Loh, jika kehidupan beragamamu seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Nah, yang dimaksud jika keberagamaan Tidak lebih benar. Iya, daripada- berarti para murid sudah melakukan sebuah keagamaan. Pertanyaan saya, Tidak masuk apa agama ke yang dalam Yesus perjalanan. bawa? Karena di situ Yesus mengatakan, apabila hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, para murid pada saat Lebih itu benar, beragama Pak. apa? Lebih benar bukan baik. Lebih Ya. benar. Oke, saya Lebih ulangi. benar, Bang, bukan Apabila hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, maka bla 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 bla. Berarti para murid pada saat itu sudah beragama. Karena Yesus mengatakan, apabila hidup keberagamaanmu. Jadi Apakah ini kita agama berbicara Yesus masalah pada saat itu? kebenaran. Loh iya, dari tadi saya tidak berbicara Makanya aku masalah katakan tidak kesalahan. ada yang benar, Bang. Makanya aku katakan tidak ada Tidak yang benar. ada yang Mau Yahudi benar. lah, Tetapi Yesus mau Islam mengatakan, lah, mau Kristen lah. tapi Yesus mengatakan Hanya Allah yang apabila benar. keberagamaanmu. Pertanyaan Maka kamu akan saya, dibenarkan. apa agama Yesus pada saat itu? Yesus tidak beragama ya? Salah. Masa Yohanes Yesus pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Yesus beragama, Pak. Yesus beragama, Pak. Yahudi. Agama Islam. Dia Saya melakukan. tunjukkan. Saya bacakan ayatnya ya. Oh, coba mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom animashirlahim. Etzlomi aninoten lahem. Loh, bahasa Ibrani, Pak. Ya. Ini bahasa Ibrani. Yang standar aja. Aku nggak bisa bahasa Ibrani. Dengar nggak bisa. Iya, saya kan yang bisa. Yang standar aja. Iya, yang standar tuh gimana? Enggak, ya. Saya kalau baca aja. baca aja. Kalau baca ayat, Pak. Baik baca ayat Al-Qur'an maupun baca ayat Ibrani, saya menggunakan intonasi. Contoh nih, saya contohkan intonasi kalau saya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Shadaqallahul azim al-ayah. Nah, sama kalau saya baca ayat Alkitab berbahasa Ibrani pun saya menggunakan intonasi. Bismillahirrahmanirrahim. Haleluya, mantap. Shalom animashirlahim. Etzlomi aninoten lahim. Kata Yesus, kutinggalkan Islam sebagai agamamu dan kuberikan Islam sebagai agamamu. Pak, jelas itu, Pak.
Gitu Pak Stephen Kojo. Iya. Selamat datang di kebenaran. Aduh, Bu Haverim. Rifa, Salam Bu Haverim. Rifa, Salam Bu haverim Rifa, haverot. Mas sahabatku. Lamkha. Ani besyeder gamor. Mas lemeh. Vula kabor. Aku banyak PR. Aduh, sampai belum ngerjain ini. Jam berapa ini ya? Tadi bilang jam 5 mau sholat atau apa namanya? Iya, enggak jam 5 bukan mau Udah. sholat aku. Jam 5 itu belum maghrib. Oh, belum Aku mau maghrib. ngerjain PR. Oh, Ini mau lanjutin nggak sama Pak Stephen? nanti biar aja di room Naik ke Rifa rumah aja. aku. Iya. Pak Steven Ya sering udah. naik ke rumah aku dia. Oh, Pak Stephen ya udah. Tadi udah. Pak Alhamdulillah. Steven ini asik loh, agak Iya, open asik. minded ya. Cara diskusinya Iya. agak open minded ya, dan aku termasuk suka ya. Aku berharapnya tuh teman-teman Kristen itu ya minimal ya nggak Kayak Pak tantruman Stephen gitu. ya. Kita Benar. tuh kadang kita tuh nggak butuh orang yang terlalu paham teologi ya, tapi kita butuh orang jujur dan orang yang tidak tantruman. Itu baru kita bisa diskusinya tuh mengalir dengan syahdu gitu. Tapi kalau kita bertemu dengan orang pintar pun, dokter pun gelar dia, tapi dia tantruman, tidak bisa diajak diskusi akademis, maka itu percuma saja gitu. Oke, Uni. Ya, tapi Pak Stephen dari tadi alhamdulillah nggak tantrum, nggak menghujat. Ya beliau ini termasuk yang sering ke room saya nih, asik juga nih, open Oh, minded. gitu. Iya, tapi mungkin Pak Stephen masih belum terbiasa ketika saya baca Ibrani dilogatkan ya. Jadi Pak Stephen kalau saya baca Ibrani memang semacam itu, jangan dianggap menghina atau mengejek. Emang nggak bisa saya kalau Payomer Yesus nggak bisa, gimana ya? Harus ada intonasi, Pak. Kalau nggak pakai intonasi itu kayaknya hambar gitu loh. Kalau misalnya Payomer Steven ini Yehosua, asik kok, Gus. Kalau untuk bertukar pikiran, nah asik lah. iya. Itu aja. Kayaknya nanti juga bersahadat insya Allah Pak, saya doakan. Soalnya bagus ini Pak Stephen. Oke, aku turun dulu ya semuanya ya. Assalamualaikum. Iya ya, pas ya Uni, terima kasih. Ya oke Pak Stephen, saya mau ngerjain PR dulu ya. Terima kasih, nanti kalau saya live bisa bergabung Oke, kembali ya. iya, oke. Selamat, saya Oke, doakan. iya. Saya doakan dulu Bapak sebelum turun nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baruch Hashem baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hi Adonai Eloheinuhu Elohai ha Elohim. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, kami di sore hari ini mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih setiamu yang sangat melimpah ruah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kelepasan yang Engkau anugerahkan, yang Engkau berikan, sukacita yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, di samping saya ada Bapak Stephen Kojo yang sangat santun Tuhan, penuh kasih Tuhan. Boleh kiranya suatu saat Tuhan Engkau jamah Pak Stephen Kojo. Engkau pilih, Engkau pulihkan Pak Stephen Kojo menjadi pribadi yang terlahir baru saudara. Manusia baru saudara di dalam kebenaran iman dan Islam. Diselamatkan di dalam nama Tuhan. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Pak Stephen. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu. Adapun kehilapan, kesalahan, itu murni dari saya pribadi, Pak Stephen. Mohon dimaafkan ya Pak ya. Ya, shalom. Lehit Raot, Selamat. Pak Stephen Kojo. Teman-teman terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.